Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pranata, tentunya di channel kesayangan kita, The Creative Channel. Dalam kesempatan baik ini, saya akan membahas konten tentang MS Team, Cloud Microsoft 365, di mana saat ini ada fitur terbaru namanya New Calendar. New Calendar yang ada di MS Team. Nah, New Calendar ini kalau kita lihat, mungkin teman-teman yang biasa menggunakan kalender di Outlook gitu ya, di mana kalau kalender di Outlook kita bisa melakukan delegate, bisa melakukan, mengagendakan agenda dari kalender orang lain gitu ya, melihat banyak kalender, yang mana sebelumnya kalau di Teams itu tidak ada ya, seperti ini tidak ada, kita tidak bisa mengagendakan agenda orang lain gitu ya. Kalau secara dilihat dari proses, pembuatan sebagainya itu tidak ada gitu ya. Nah, sekarang di Teams itu ada namanya New Calendar. New Calendar ini di mana kita bisa melihat fitur-fitur kalender gitu ya, yang ada mungkin sebelumnya ada di Outlook. Jadi kita kalau seandainya menggunakan MS Teams dan Outlook gitu ya, sekarang tidak perlu lagi keduanya, cukup satu saja, kita menggunakan MS Teams. Karena di menu kalender, itu ada namanya kalender baru, new calendar. Nah, ini kalender baru, saya akan coba di kalender baru, lewat umpan balik. Oke, ini sudah, tapi kalender baru, sorry. Ini kalender lama, saya ubah ke kalender baru. Oke, nah ini sudah kalender baru teman-teman semua. Jadi kalender baru di sini kita bisa filter bulanan, mingguan, mungkin sama seperti yang sebelumnya ya. Tapi yang pembedanya itu di sini ada filter kategori secara langsung, kelihatan sebagai siapa, gitu ya, libur luar kantor, itu bisa kita atur. Jadi kalau saatnya kita profile di sini kan kita ada tersedia, terkembali, nah di sini juga bisa lihat gitu ya, janji temu rapat. Nah ini ada fitur di sini. Ada rapat pengulangan, secara langsung gitu ya, pengulangan tidak muncul. Nah, ini yang pengulangan berarti saya ya, ada yang pengulangan, itu saya munculkan bisa. Terus di sini ada bagikan kalender gitu ya. Nah, yang awalnya ini hanya ada di Outlook, nah sekarang tuh ada di sini. Di sini ada klik bagikan, nah kita bisa atur bagikan di sini gitu ya. Bagikan kalendernya, delegate delegate yang awal ada di Outlook sekarang ada di Teams sini, kita bisa kita atur. Nah, selanjutnya di sini ada rapat sekarang, itu sama seperti biasa, gabung dengan ID juga sama masih seperti biasa. Yang bedanya di sini ada acara baru, rapat saluran ya, rapat rutin gitu ya. Rapat saluran tuh maksudnya kita rapat baru gitu ya. Nanti secara daily gitu ya. Nah, di sini ada acara baru. Nah, rapat baru di sini teman-teman, sorry, acara rapat saluran. Nah, rapat saluran tuh seperti ini. Kalau teman-teman lihat seperti ini. Ini seperti kalau kita mengagendakan seperti meeting sebelumnya ya. Jadi ada di sini pilihannya rapat saluran. Rapat saluran itu kita menampilkan pop-up seperti rapat biasa meeting online sebelumnya gitu ya. Tampilan sebelumnya. Nah, sebenarnya tapi juga itu sebenarnya ada di acara baru. Acara baru ini kalau kita rapat Teams ya itu sama seperti sebelumnya. Maksud sama sebelumnya itu adalah tampilan apa yang ada di Outlook gitu ya. Karena kalender di Teams ini kalau dulu mungkin kita hanya mengagendakan terus pasti dia akan bentuk online gitu ya, tidak lengkap terus tidak delegate kalau apa saluran. Kalau kita lihat apa saluran, nah itu artinya kita mengagendakan kita sendiri gitu ya. Nah, namun di sekarang itu bedanya di sini ada acara baru. Acara baru ini kalau seandainya kita bisa mengagendakan kalender siapa sih? Apakah pakai kalender ruangan, apakah kalender orang lain misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Nah, kita bisa mengagendakan dengan orang lain. Kalau ini tampilannya tampilan di Outlook gitu ya. Tapi kalau kita seperti ini tadi, sini saluran, maka dia akan muncul seperti ini. Rapat seperti rapat, kita mengagendakan sendiri gitu ya. Seperti itu. Tapi bukan berarti menggunakan acara ini, itu tidak bisa mengagendakan sendiri, bisa. Tapi juga bisa mengagendakan menggunakan kalender orang lain seperti itu. Atau kalender tertentu. Nah, di sini tambahkan judul, misalnya tes, terus di sini rapat Teams gitu ya, mau daily atau secara langsung gitu ya. Nah, itu bisa.
secara langsung gitu ya. Keuangan, terus lain sebagainya. Nah, ini bisa kita agendakan di sini gitu ya. Respon jika meneruskan, opsi rapat. Nah, opsi rapat ini meeting option ya. Meeting option tadi kalau seandainya kita di kalender sebelumnya juga ada. Dari sini juga ada opsi rapat gitu ya. Nah, opsi rapatnya kita sama pengaturannya. Pengaturan penjadwalan juga sama. Kalau seandainya ada undangan yang lain ya, peserta yang lain kita bisa mencari gitu siapa gitu ya. Contohnya MOF gitu ya. Nah, MOF Indonesia pengaturan jadwal. Nah, dia akan muncul di sini MOF akan terlihat available atau tidak gitu ya. Nah, si online available gitu ya. Jadi pesertanya sama, akan muncul di sini. Tuh, terus di sini yang pembedanya kita bisa mengagendakan kalender orang lain seperti itu. Kalau seandainya kita sudah menerima delegate dan kita juga bisa melihat kalender orang lain. Mungkin sebelumnya di kalender di sini juga ada gitu ya. Juga ada di sini kalender orang lain, kalender, Tuesday, MOF gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat orang lain apakah sibuk atau tidak gitu ya. Seperti halnya kita melihat kalender di Outlook. Nah, kalau di sebelumnya, kita sebelumnya kan tidak seperti itu. Kalau kita sebelumnya akan terlihat kalender punya kita saja dan tidak ada membuat acara baru yang bisa mengagendakan orang lain dan terus juga kalau kita rapat biasa kita hanya bisa mengagendakan sendiri seperti ini gitu. Dan rapat online-nya ada seperti ini. Meeting option-nya sama, ada meeting option di sini nanti setelah terbuat ada meeting option. Tapi kalau di sini juga sama, meeting option-nya juga ada di acara ada namanya opsi response gitu ya. Nah, nanti kalau sudah dibuat judulnya baru dia muncul. Online kita centing, ada opsi rapat. Nah, seperti itu. Itu pembedanya teman-teman semua. Kalau saya secara pribadi lebih senang menggunakan yang terbaru ini ya. Jadi kita tidak perlu lagi bolak-balik membuka Outlook kalender, kita cukup Outlook di MS Team. Jadi kita bisa berkolaborasi kalender gitu ya. Cukup di aplikasi satu saja karena saya yakin karena super apps-nya dari Microsoft 365 itu adalah MS Team. Jadi mereka selalu berupaya untuk membuat semuanya di MS Team gitu. Nah, teman-teman, mungkin itu konten tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila teman-teman ada konten request silahkan komentar. Dan jangan lupa support channel saya di Penkatif Channel. Klik like, comment, and subscribe gitu ya. Dan bagikan pada teman-teman semua. Akhir kata, saya Pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.